Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi kita di mata pelajaran IPS. Semoga sehat selalu, ya kan? Diberi kesehatan, sejahtera, sentosa, jaga imunitas, jaga imannya ya. Oke. Hari ini kita akan membicarakan penguatan ekonomi maritim, anak-anak. Apa sih maritim itu? Maritim itu kelautan. Nah, betul. Nenek moyangku seorang pelaut. Iya, itu bener. Jadi anak-anak, negara kita itu, ya kan, 2/3 adalah lautan. Bayangkan, 1,2 juta kilometer persegi adalah daratan. Dan kemudian 2/3, jadi lebih besar, lebih banyak, 2,5 juta kilometer adalah berupa lautan. Nah, betapa besar potensinya, ya. 4 tujuan bidang kelautan, ya kan? Pertumbuhan ekonomi tinggi. Jadi anak-anak sekarang itu menjadi bahan cercaan, bahan hinaan. Kalau jadi nelayan itu orangnya susah, pendapatannya kecil sedikit, ya. Enggak. Nantinya anak-anak, dunia kelautan bukan hanya nelayan. Di situ ada kapal kargo, ada kapal tanker, ada pengeboran minyak, ya kan? Ada bertani, ada wisata di sana, ya kan? Disitulah peningkatan kesejahteraan pelaku usaha berskala kecil. Saya pernah bertualang di pantai selatan Jawa itu, Masya Allah, anak-anak, satu nelayan kecil itu hanya seorang diri itu memancing dengan kolek perahu kecil. Di perahunya itu hanya 2 meter lah. Jadi pendapatannya kecil sekali, 29.000 sehari, 15.000 sehari, didayung sendiri ya. Yang ketiga, terpeliharanya kelestarian sumber daya kelautan. Jadi kalau sumber daya kelautan itu tidak lestari ya, ikannya mati, pariwisatanya hancur, apalagi yang mau kita ambil? Tidak ada. Seperti kalau hutannya digunduli, gunung-gunung digunduli, tidak bisa kita peroleh apa, ya kan? Yang keempat, laut adalah pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Ini Belanda berhasil menjauhkan rakyat Indonesia dari ide maritim, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut. Ini yang harus kita lawan, ya kan? Nah, kondisi ekonomi maritim, satu, sektor pelayaran. Anak-anak, ini kapal kita jumlahnya masih sangat kurang. Kapal nelayan kecil-kecil masih banyak. Pelabuhan kecil-kecil masih banyak. Ini harus kita tata sebaik-baiknya, sehingga laut seperti terminal di daratan, seperti stasiun kereta api di daratan, seperti jalan raya di daratan, sehingga menghubungkan pulau dan pulau yang lain, ya kan? Yang kedua, sektor perikanan. Indonesia ini anak-anak kaya ikan, tapi banyak dicuri. Sejak ada Menteri Susi Pujastuti, pencurian ikan sangat berkurang hingga saat ini. Jadi 10 tahun terakhir ini, periodenya Pak Jokowi ini luar biasa, kita memerangi pencuri-pencuri perikanan kita. Jadi kalau dengan perawatan yang memadai, sesungguhnya kekayaan alam Indonesia itu sangat luar biasa, ya. Yang ketiga, sektor wisata bahari. Masih jarang kita, ya kan? Masih jarang kita. Jadi saya nganterin Pramukaman 5 Genduk-Watu itu untuk berwisata bahari. Jadi melihat keindahan laut, bukan hanya gunung kita yang indah, bukan hanya hutan-hutan kita yang indah, tetapi laut kita luar biasa, iya kan? Dan ini bisa mendukung pariwisata dalam dalam negeri. Strategi pengembangan ekonomi maritim. Nah, yang pertama, paradigma pembangunan berbasis kelautan. Kita masih memikirkan bahwa perekonomian itu hanya ada di daratan, tetapi sesungguhnya kekuatan kita ada di lautan. Lautan kita itu menjadi perempatan, persimpangan jalur perdagangan laut di dunia ini. Orang dari Asia mau ke Eropa lewat Indonesia, dari Australia mau ke Asia, mau ke Eropa lewat Indonesia. Jadi kamu lihat sendiri, kalau di perempatan jalan itu ada toko, di sekitar situ ada pasar, di situ pasti ramai. Nah, inilah laut kita seharusnya ramai.
Yang kedua, tol laut. Jadi pelabuhan-pelabuhan kecil itu ditingkatkan kapasitasnya sehingga banyak kapal besar kecil bisa bersandar. Dari dalam luar negeri bisa bersandar. Dari situlah laut menghubungkan pulau dengan pulau. Jadi laut bukan memisahkan pulau dengan pulau, tapi laut ibarat jalan raya yang maha besar, maha luas, supaya kita bisa menghubungkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Yang ketiga, 14 pelabuhan ASEAN Connectivity itu ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Jadi pelabuhan-pelabuhan itu akan menjadi simpul kunci kemajuan ASEAN. Bukan hanya Indonesia, tapi ASEAN. Bayangkan. Kamu bayangkan kelak suatu saat kamu jualan tewul online dikirim lewat laut ke Malaysia, ke Singapura, ke Cina, ke Jepang, kemana pun. Nah, itu anak-anak. Terima kasih. Semoga engkau tetap bersemangat dan bangga sebagai bangsa Indonesia yang punya jiwa maritim. Ingat, Jalasu, ingat, Jalasweva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih. Salam.